Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Karim, kembali lagi dengan Umi Eliza. Kali ini kita akan mendapat insight luar biasa lagi, tapi dengan bintang tamu yang berbeda. Kali ini kita bersama dengan Abi Agus. Jadi Abi Agus ini adalah kepala asrama atau kepala boarding di SMP dan SMA Al-Karim. Kembali dengan Abi Agus. Oke, Abi, kesehariannya ini lagi apa nih, Bi, kesibukannya? Ya, yang pasti di sekolah ya, bekerja sebagai dengan amanah baru dan alhamdulillah masih dipercaya juga untuk pegang rumah tahfiz dan ya intinya ada aktivitas di luar juga gitu. Supaya apa ya, mumpung masih muda lah ya, belum ya mendekati 40 tahun ini harus lebih produktif lagi, karena kalau sudah 40 tahun itu kan gambaran kehidupan kita ke depannya itu kan seperti apa gitu kan. Jadi kalau kita tidak punya aktivitas yang jelas, sudah kebaca tuh 40 tahun ke atas kita itu akan seperti apa gitu. Happy, Bi, mengerjakan aktivitas harian ini? Kalau bekerja ya harus happy ya, karena itu syarat utama ya untuk kita itu bisa memaksimalkan apa yang menjadi amanah kita kan gitu. Ya kalau misalkan kehidupan tuh fluktuatif ya kan, ya pasti ada dramanya lah. Ada sedihnya, ada marahnya, ada campur aduk lah namanya kehidupannya. Kalau kita itu flat aja, ya rasanya kayak apa ya, Rasulullah aja yang bahasanya sudah dijamin masuk surga aja lebih memilih untuk bersusah-susah kan gitu. Jadi kalau kita hanya inginnya senang aja, itu kayaknya naif gitu ya. Tapi ya paling intinya adalah sesusah apapun Islam itu kan mengajari kita itu bersyukur. Jadi gini, ada sebuah hadis ya yang mengatakan seperti ini. Jadi beruntungnya seorang mukmin itu dia ada dua hal ya. Yang pertama, kalau dia itu senang dia bersyukur. Kemudian kalau dia susah itu dia bersabar. Masya Allah. Gitu. Jadi dua itu. Senangnya dia bersyukur, susahnya dia bersabar. Jadi nggak ada ruginya. Masya Allah. Abi sudah ada di Al-Karim ini sejak tahun berapa, Abi? Iya, saya ya ini ya, bentar lagi saya anniversary di Al-Karim ya. Masya Allah, anniversary karena saya bahasanya. pertama kali ya bersama Al-Karim ya. Saya pertama kali itu 2015. Jadi ini sudah menginjak tahun ke-10 dan tahun depan sudah masuk tahun ke-11 ya. Gak kerasa ya? Ya kalau dibilang, iya sih kalau ya kerasa ya, cuman kok kayaknya ngerasa dari saya bujang sampai sekarang saya udah punya anak dua gitu. Iya. Jadi Masya Allah ya, luar biasa lah ininya. 10 dari tahun 2015 ya, ya, berarti 15. kan sudah membersamai anak-anak dari berbagai macam karakternya nih. Tuh. Dari zaman ya 2015 sampai 2025 itu tentunya anaknya kan berbeda-beda tuh ya, Bi ya. Dari zamannya gitu, pola didiknya, pola asuhnya gitu. Menurut pengalaman Abi nih, selama kurang lebih 10 menjalani 11 tahun di Al-Karim, apa perbedaan nyata nih antara anak yang fokus pada nilai akademik aja dan anak yang tumbuh dengan pembentukan karakter yang kuat? Ya. Itu apa tuh perbedaan yang menonjol gitu dari anak-anak seperti itu? Ya, jadi saya ingin menyikapinya tentu dengan bijak ya. Jadi sebenarnya Allah itu sudah mengkaruniai kita itu dengan banyak hal ya. Apakah itu dengan kecerdasan bahasanya intelijensi ya. Kemudian juga dengan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual gitu. Ya sebagai manusia itu mungkin ya saya bisa bilangnya kurang bijak gitu, karena kita selalu terjebak dengan dikotomi lah, artinya pengkotakan yang bahwasanya kalau anak pinter secara pelajaran gitu ya, artinya mereka itu terrepresentasi dalam bentuk nilai atau angka, itu pasti dibilang anak yang cerdas. Nah sebenarnya statement itu juga tidak salah gitu ya, dan yang perlu kita sikapi itu adalah bagaimana cara mereka itu bisa benar-benar lebih mengaktualkan apa yang sudah mereka peroleh. Jadi kalau gini sih sebenarnya, kita mau makan deh ya, kalau kita makan itu kan tentu ada sebabnya ya. Pasti kebanyakan orang mau makan tuh karena lapar. Itu kan arti ada kausalitasnya, ada sebab akibat. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang mendapat nilai besar ini
mereka itu meyakini itu gitu. Ya untuk apa saya dapat nilai besar gitu. Ya, kalau mereka sudah tahu hal itu ya tidak masalah juga. Nah yang jadi masalah ini sebenarnya adalah itu tadi, dia tidak salah untuk dapat nilai besar ya, dikatakan pintar dari segi itu, tapi yang akan jadi masalah adalah ketika mereka itu tidak tahu ya kenapa mereka harus dapat nilai besar gitu ya. Sama kayak tadi kan, kalau kita mau makan intinya kan kebanyakannya lapar, tapi apakah yakin kita orang makan itu karena dia lapar? Tentu tidak kan ya. Dengan sistem yang atau dengan keadaan seperti sekarang ini, banyak orang mau makan itu bisa jadi karena gaya hidup ya kan, karena pengen aja, mungkin karena ngikut-ngikut temen ya kan, lifestyle-nya gitu, atau ingin sekedar nyicipin lah, ini kayaknya lagi baru, oh ini lagi ada promo kan gitu. Itu artinya dia tidak punya prinsip. Nah selama orang yang memiliki nilai besar itu dia punya prinsip, itu bagus. Karena banyak juga para pelajar Indonesia yang mereka secara akademisnya bagus, dan kita ketahui juga gitu kan, menteri-menteri kita juga ya ada yang memang dari basicnya akademis, dan ya itu juga memang jadi syarat utama kan gitu. Betul. Nah, karena itu adalah representasi tadi. Kenapa? Karena mereka sudah tahu juga konsekuensinya. Jadi dari ilmu yang mereka miliki itu, oh ya. Kemudian banyak metode juga ya, atau banyak hal juga yang akhirnya makin kesini itu kita harus kaya dengan hasanah gitu ya. Jadi kita pernah mendengar ya istilah tentang IQ, ya EQ dan SQ. Ya itu jadi 3 kecerdasan yang secara umum lah ya kita ketahui. Tapi saya ingin lebih sedikit mengulik ya, ya tentang Umi pernah dengar Howard Gardner? Pernah dengar, tapi kalau untuk lebih detailnya ya, enggak. Jadi Howard Gardner ini adalah ya lulusan Harvard ya. Jadi Harvard University, beliau ini adalah pakar psikologi ya dari Amerika. Ya meskipun dalam tanda kutip mungkin kita bisa cari biografinya, artinya ada sedikit keturunan Yahudi ya. Memang orang keturunan Yahudi itu tuh pintar-pintar. Nah, tapi kita nggak perlu ngelihat latar belakangnya, tapi kita ngelihat yang dia hasilkan lah. Itu menurut saya ini sangat bijak, dan ada keterkaitannya juga dengan konsep di sekolah alam. Ya, jadi beliau ini berbicara tentang namanya multiple intelligence. Nah, mungkin kalau kita yang sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu, atau ayah bunda yang memang orang psikolog pasti tahu lah ya tentang multiple intelligence. Artinya kecerdasan majemuk. Nah, artinya dari konsep ini ya kita sebut sebagai kecerdasan majemuk. Artinya kecerdasan itu tidak hanya dilihat dari segi tadi ya, konteksnya adalah intelijensi aja, dari logiknya. Tapi di sini dia katakan ada 8 ya, dibagi 8 kecerdasan ya. Ada kinestetik, di situ ada intrapersonal, ada interpersonal, ada visual spasial, ada logik matematik, dan lain sebagainya lah intinya. Nah, artinya kita bisa melihat, nah dari sini kita akan semakin kaya ya kalau kita memandang semua orang itu dari nilai ya, artinya Rasulullah itu adalah orang yang terbelakang. Iya nggak? Betul. Tapi kita berani nggak bilang Rasul itu orang terbelakang? Tidak berani. Tidak berani. Ya, kenapa? Ya Rasul itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ummi. Sedangkan syarat sekarang ini, ya kan, anak-anak kalau nggak bisa baca, nggak bisa tulis, dibilang nggak bisa sekolah, ya bahasa mohon maaf dalam tanda kutip dibilangnya stupid. Ya kasarnya tuh bodoh. Masa ya kita bilang Rasul ini adalah orang yang bodoh? Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang Islam itu, baca dan menulis itu adalah sebenarnya buah ya dari hasil usaha atau cerminan dari akhlak gitu ya. Jadi sebenarnya yang disebut dengan baca tulis itu adalah dia mampu membaca kondisi ya, bukan secara textbook aja ya atau kontekstual ya. Kemudian menulis itu adalah dia mampu merumuskan ya. Artinya merumuskan itu bisa secara tertulis, bisa secara imajinatif ya. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan hanya sekedar meramu dalam bentuk tulisan
lewat para sahabat tentunya. Karena kan memang Rasul tidak bisa menulis, dan meramunya juga itu bersifatnya imajinatif. Imajinatif ini bukan yang kita bisa bilang itu adalah khayalan ya. Itu namanya apa? Kalau menghayal itu namanya melamun ya, melamun kosong. Tapi kalau berimajinasi itu image ya, dari kata gambar. Artinya dia tuh sudah ada gambaran, yang tinggal gambar itu mampu nggak dia dia hadirkan menjadi nyata. Iya. Nah, jadi dengan konsep ini itu selaras dengan konsep dari sekolah alam yang memandang bahwasanya setiap anak-anak itu ya punya fiturnya masing-masing, punya keunikannya dan punya kecerdasannya. Sehingga kita tidak perlu menyeragamkan bahasanya yang tadi disampaikan oleh Umi ya, tentang apakah anak yang pintar itu hanya dari segi akademik saja gitu. Nah, makanya kalau dibilang hal yang menonjol, sebenarnya semua punya partnya masing-masing ya. Cuman yang lebih bijaknya tadi seperti di awal saya sampaikan adalah kita mampu memandang setiap orang itu ya bahwasanya gini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu ya. Jadi nggak mungkin Allah itu sudah menciptakan manusia dalam bentuk sempurna, masa ya dia ada kecacatannya. Sebenarnya yang memberikan feedback itu atau representatif itu siapa? Pasti manusia kan, yang memberikan pandangan itu. Jadi kalau dari Allah sendiri ya nggak mungkin. Bahkan di ayat yang lain itu dikatakan qulu ya'malu ala syakilah. Jadi setiap orang itu lahir dengan pembawaannya, ya bakatnya masing-masing. Ya tentu kayak Abi Agus misalkan sukanya ayam goreng gitu ya. Terus dipaksa untuk makan lele goreng gitu ya. Yang notabene mungkin kurang suka, pasti beda lahap makannya gitu ya. Nah, begitu juga anak-anak yang misalkan dijejali. Yaitu intinya perbedaan menonjolnya adalah itu. Jadi anak-anak yang memang secara tadi ya, dari kita berbicaranya yang Howard Gardner tadi ya, tentang multiple intelligence itu, artinya kalau kita semua meminta anak-anak itu untuk cerdas secara akademis yang kita ukur dari nilai tadi, ya terus akhirnya tergerus dong. Ya kecerdasan mereka tadi tidak menjadi potensi. Gitu. Nah, itulah kepanjangannya. Gak apa-apa, ilmu itu kan disampaikannya memang panjang ya Bia. Kalau kita bicara tentang pola asuh, pola didik gitu dalam memberikan proses pendidikan, ini kan banyak orang tua ya Abi, kebanyakannya masih yang berpikir bahwa nilai itu adalah penentu untuk jenjang berikutnya gitu. Mereka seringkali begini, mendaftarkan anaknya di sekolah favorit agar mendapat sekolah favorit di berikutnya gitu. Jadi dalam mindset mereka bahwa nilai itu masih segalanya gitu. Gimana sih cara Abi, khususnya Abi dulu nih ya, menjembatani hal itu gitu, memberitahu bahwa nilai itu bukan segala sesuatu yang anak itu perlu gitu. Nilai tentang kecerdasan tadi ya, pintar akademik, karena kan anak pintar tuh rata-rata dinilainya dari pintar matematika, pintar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS, itu pasti anak pintar tuh yang mendapat nilai-nilai baik itu. Jadi gimana Abi menanggapi hal ini gitu dengan orang tua yang masih memiliki pola pikir seperti itu? Ya itu tadi ya, jadi kita ini kan hak prerogatif masing-masing, tapi untuk open minded kita perlu membuka cakrawala yang lebih luas lagi. Iya, betul. Ya, mengapa saya menyampaikan seperti ini? Saya termasuk orang yang dahulu dididiknya itu sangat keras berkaitan tentang akademik ya. Tapi memang ada hasilnya gitu. Alhamdulillah di sekolah itu memang jadi ya bahasanya juara gitu ya, ranking gitu, sampai bahkan masuk kuliah itu jalurnya jalur khusus gitu. Jadi dulu namanya ada PMKA ya. Jadi masuk universitas itu nggak perlu tes gitu, cukup dengan prestasi akademis ataupun non akademis ya gitu. Nah itu, jadi setelah kesini saya punya anak, saya tuh ngerasa ya itu semakin kita banyak belajar, semakin kita kaya hasil, apalagi dengan saya bergabung ya, itu di sekolah alam ini membuka cakrawala saya tentang sebenarnya apa sih itu bedanya orang pintar dengan orang cerdas gitu ya. Nah, jadi kalau orang pintar itu ya sekedar dia hafal teori saja, namun kurang di aplikatifnya. Tapi orang cerdas ini adalah
mereka yang mampu menstrategikan apapun ya di bidang apapun gitu. Jadi cerdas itu tidak melulu berbicara tentang seberapa bisa dia di mata pelajaran atau di nilai-nilai tertentu ya. Nah, kita ambil contohnya deh Rasulullah. Rasulullah itu kan bahasanya nggak sekolah, tapi kenapa bisa jadi manusia yang cerdas gitu? Coba secara bahasa Inggrisnya beda nggak pintar dengan cerdas? Ya, beda. Ya kalau pintar itu kan disebut sebagai smart ya. Iya, smart. Ya kalau cerdas ini atau pandai itu kan dia clever. Nah, dari segi diksinya aja sudah berbeda gitu kan. Nah maka Rasulullah ini itu tadi disebut sebagai orang yang cerdas. Artinya itu tadi, meskipun dia tidak bisa baca tulis, itu tadi dia punya bahasanya pandangan yang luas ya, dengan segudang pengalaman. Orang tua juga tuh harus memahami nih ya, seperti saya gitu. Orang yang banyak experience-nya, orang yang banyak beraktivitasnya itu akan jauh lebih banyak pengalaman. Dan kenapa saya bisa keterima juga di sekolah alam ini ya, karena yang interview langsung saya itu adalah Abi Karim gitu ya. Abi Karim langsung gitu. Sampai diberikan challenge dan tantangan, dan itu relate dengan saya. Kenapa? Karena ya masa kecil saya tuh saya habiskan di gunung, karena saya dulu tinggalnya di dekat daerah pantai ya, di daerah Serengsem kalau tahu, ke arah Kalianda. Itu kan kalau ke arah timur ya, ke arah timur itu ada gunung, ke arah barat itu ada pantai. Ya. Jadi lengkap itu ya. Dan di lingkungan saya itu kan bahasanya itu jalan lintas. Artinya jalan lintas itu kan banyak pabrik segala macam, kehidupan yang memang orang-orang di pabrik itu kan keras gitu ya. Ditambah lagi dengan proses pendidikan yang itu tadi. Pokoknya kalau kamu berhasil kamu harus ranking gitu. Ya karena memang ya itu, secara ekonomi memang saya dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu gitu. Maka salah satu cara ya udahlah saya ikutin. Dan alhamdulillah ya bisa sampai di titik inilah gitu, saya punya pemahaman seperti ini. Tapi itu tidak ingin saya tularkan lagi ke anak saya gitu, atau ke peserta didik saya. Kenapa? Karena saya punya teman dulu. Bahasanya gitu dalam tanda kutip bukan bodoh sih ya. Kalau dulu gurunya bilang bodoh, kamu mah madesu gitu ya. Tahu ya madesu ya, masa depan suram. Ternyata sekarang dia luar biasa ya. Dia sudah punya firma sendiri. Ya, punya LBH-nya. Ya. Saya tidak perlu sebut namanya. Insya Allah dia terkenal di Bandar Lampung. Masya Allah. Ya, gitu. Jadi ya itu ya. Ternyata tadi ya, ketika seseorang itu sudah menemukan fiturnya, potensinya, ya, dia bisa melejit, gitu. Artinya kalau yang dulu guru ini menilai teman saya ini bahasanya tuh, ya, walaupun ada dalam tanda kutip siswa-siswa yang badung gitu ya, nakal, ya, sampai sekarang itu saya meyakini orang-orang seperti itu kalau tidak ada mau berubah di dalam dirinya, ya dia tetap tidak akan berhasil. Cuman ya itu kan kita tidak berbicara ke arah sana. Tapi intinya setiap orang yang punya peluang untuk berhasil adalah orang yang mampu mengoptimalkan potensinya. Nah di sekolah ini tuh saya lihat seperti itu, dengan bentuk kegiatan talent show, kemudian dengan eksplorasi, dengan ekspedisi, itu sebenarnya sangat memperkaya. Kenapa? Orang yang berinteraksi langsung dengan alam, dengan sekitar, itu adalah orang yang mampu meningkatkan kecerdasan itu tadi ya. Emosionalnya dia terbentuk, kemudian spiritualnya terbentuk, dan intelijensi terbentuk. Jadi kalau kita mau berbicara tentang intelijen ini, bukan kita selalu berkaitan dengan teori. Tapi bagi pandangan saya, intelijen itu adalah bagaimana dia mampu melogikkan, ya, menangkap pesan-pesan yang ada di sekitar, sehingga dia terbangun pengalamannya. Sederhananya begini, ya, dia melihat lingkungan itu kotor, ya, maka kan pasti dia berpikir, ya, bagaimana lingkungan ini jadi bersih. Nah maka di situ muncullah tools-toolsnya. Oh berarti saya butuh alat kebersihan, ya. Kemudian berapa orang nih kira-kira yang mampu membersihkan? Itu kan secara kalkulasinya adalah dia bentuknya hitung-hitungan, ya kan? Kemudian dia juga mengukurkan, oh misalkan area ini luasnya kira-kira berapa, berarti dia butuh orang berapa. Nah itu kan adalah intelijensi kan,
ya kan? Iya, Yang kalau misalkan hanya secara teori tidak dipraktekkan, ya contoh misalkan ya kalau kita menjawab soal matematika gitulah misalkan, ya itu kan secara teori aja, tapi pengaplikasiannya apa? Nah kadang kita nggak ngerti. Nah kemudian emosionalnya juga dia terbentuk, dia ada interaksi, ya kan? Nah karena penting orang yang tidak banyak berinteraksi dengan orang lain itu berbahaya. Berbahaya, betul. Ya, dia semakin sedikit pandangannya. Tapi juga dibatasi juga gitu ya. Karena kata Rasulullah itu memang al-mar'u ma'a man ahabba. Jadi seseorang itu akan berkumpul dengan sefrekuensinya. Ya, jadi memang kita perlu hati-hati juga frekuensi yang seperti apa nih, kalau circle-nya kurang bagus juga ya perlu kita kaji lagi gitu ya. Nah, itu semakin membentuk emosional. Nah, maka di sekolah alam itu ada namanya 3B. Yang pertama adalah beragam aktivitasnya, yang kemudian itu berulang-ulang, yang ketiga itu adalah bertemu dengan maestro. Masya Allah. Nah, ini yang jadi konsep dari sekolah alam 3B. Ya, nah ini artinya selaras kan dengan apa yang menjadi banyak teori oleh para peneliti, para ahli. Nah, kemudian yang paling penting adalah spiritualnya terbangun. Nah, di sekolah alam ini ada namanya refleksi. Nah, itu yang selalu kami ajarkan dan selalu menjadi mandat dari founder almarhum Bang Lendo, bahwasanya Allah itu tidak hanya memberikan ayat-ayat qauli. Artinya ayat-ayat qauli itu adalah ayat yang bisa dibaca, yaitu melalui Al-Qur'an. Tapi ada ayat-ayat kauni yang jarang orang itu bisa melihat. Sederhananya deh, kita untuk meningkatkan rasa syukur ya, pernah nggak sih kita itu men-screening diri kita gitu ya, kok kenapa sih tangan ini bisa bergerak ya? Oh karena ada ruasnya. Coba misalkan Allah ini tidak memberikan ruas dan tidak ada sendinya, ya contoh nih ya, ini saya praktekkan, saya mau minum gitu ya, saya mau buka botol ini, kalau misalkan ini tidak ada sendi, kaku. Bayangin aja betapa susahnya, masa saya pegang begini, terus saya mau buka ini gimana, harus gini dulu gitu ya, kan sulit. Tapi itulah hebatnya Allah, diberikanlah sendi, nah ya kan dibuka terus diminum. Aus ini tandanya. Ya Udah gitu. panjang obrolan ini berarti. Ya, jadi sederhananya seperti itu. Kemudian juga mata ini ya adalah alat apa, kalau di dunia sekarang itu adalah alat optik yang paling canggih. Ya, dia bukan hanya 360 derajat ya. Mungkin dia bisa kemana-mana gitu ya. Kemudian pandangannya bisa jauh ke depan. Itu bentuk refleksi yang paling mudah untuk kita secara spiritualismenya, dan itu di sekolah itu selalu diajarkan. Jadi kalau kenapa kita belajar ini, itu ada sebabnya. Maka direfleksikanlah dengan ayat. Nah, maka kita ada namanya tadabur ya. Kemudian kita juga ada kaitannya dengan hadis gitu ya. Itu adalah bentuk refleksi untuk membangun tadi spiritualitas. Itu sih Umi ya, bagi saya kalau orang tua memahami ini, kita tidak akan terdikotomi lagi dengan terkungkung ya dengan pokoknya ya, walaupun ya kita juga tidak bisa memungkiri sistem pendidikan kita memang masih membutuhkan itu. Tapi saya hakul yakin ya, kenapa ya, percuma kita tiap hari sholat kalau kita masih menggantungkan harapan kita kepada manusia. Masalah rezeki itu nanti Allah aja nentuin. Begitu juga yang penting kita orang tua itu mempersiapkan anak ini sebaik-baiknya gitu ya, dengan aktivitas yang tentunya selaras dengan potensi yang mereka miliki. Jadi bukan kita push dengan keinginan kita, pokoknya kamu harus ini. Ya walaupun ya balik lagi, ini kan kita open minded. Jadi saya juga tidak ingin bahasanya mendiskriminasi ya, atau mengintimidasi siapapun. Ya bahwasanya memang sistem pendidikan itu harusnya lebih berbenah. Karena saya itu berpikir begini. Ya. Kita ini selalu berbicara tentang negara ya. Itu ada namanya Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial dan sebagainya. Tapi kita lupa gitu. Sebenarnya pondasi negara itu ya dimulai dari keluarga. Oh, keluarga. Ya anak-anak itu kan ada di dalam keluarga kan. Oke, betul. Nah maka kata Rasulullah, kalau keluarganya sudah kokoh, sudah bagus, pasti akan baik satu bangsa itu. Nah maka sebenarnya yang perlu diperbaiki di Indonesia ini bukan pendidikannya, karena saya hakul yakin pendidikan di Indonesia ini sudah bagus dengan segala macam fiturnya dan segala macam bentuk sistemnya. Tapi yang paling penting diperbaiki itu adalah keluarganya. Bayangkan kalau hari ini keluarga tidak kokoh, maka ya di sekolah mungkin hanya 8 jam, 9 jam gitu ya. Ya, selebihnya kan mereka kembali kepada rumahnya.
gitu ya. Kalau kembali ke rumahnya mereka itu kan ada istilahnya, ini bukan hadis ya. Ada ungkapan dalam bahasa Arab itu madrasatul ula, ya kan? Nah, tapi kita lupa terusannya tuh, ya. Wa abuha mudiruha. Jadi memang ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tapi kita lupa kalau kepala sekolahnya adalah ya bapaknya. Bahasanya gitu. Sekolah itu tidak akan baik kalau tidak dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang baik juga gitu. Jadi semuanya harus saling sinergis. Kepala sekolahnya baik, kalau sekolahnya nggak baik, ya sulit juga. Iya betul. Ya, kepala sekolahnya misalkan tidak baik, sekolahnya baik, kayaknya nggak mungkin. Nah, jadi semua memang harus saling sinergi. Nah itulah yang insya Allah selalu dicetuskan ya oleh sekolah alam yang mudah-mudahan menjadi pemahaman untuk kita semua. Bahwasanya proses pendidikan ini sebenarnya simpel. Ya tidak perlu khawatir lah, tinggal kita mencari tahu, melejitkan di mana potensi anak-anak kita gitu ya. Contoh mohon maaf nih ya, saya ambil kepada anak saya lah. Jadi anak saya itu kalau suruh ngafal itu susah banget ya. Jadi harus berkali-kali, harus dirayu, harus dibujuk. Ya kalau saya nggak perlu lah disuruh gitu ya sudah ini. Jadi saya juga bilang, kamu tuh nggak kayak Abi sama Umi gitu. Jadi nggak bisa juga gitu. Pernah nggak Bi tapi ada di tahap itu? Ya awal-awal ngapa sih kok anak saya begini gitu ya. Padahal saya bisa. Padahal gitu ya. Kayaknya kami ini nggak kurang-kurang, bahasanya ngaji di rumah, ibadah di rumah gitu kan, ngajak bahkan sampai memotivasi. Tapi kok ya anak saya masih begini. Ya sudah, mungkin bukan di situ ininya lejitannya gitu ya. Dan ya saya masih masih usia dasar ya. Jadi ya bertahap lah gitu. Nah kita juga sebagai orang tua ini memang harus punya kesabaran ekstra tinggi. Jadi jangan buru-buru kepada hasil. Nah maka kita penting juga mencari sekolah yang di sana tidak gini reportnya. Artinya kepada hasil terus. Ya, tapi lupa kepada proses. Sehingga yang dihargai itu hanyalah hasilnya. Kalau sudah kepada hasil, pasti yang akan didapat itu adalah evaluasi terus. Anak ibu tuh harusnya begini, ya. Ini kenapa hafalnya tidak begini? Kok ini belum bisa begini? Hanya evaluasi terus. Tapi kalau kita fokusnya dengan proses, maka kita akan banyak memberikan penghargaan. Oh, Masya Allah, ini sudah berjuang, ya menghafalkan surat ini, nggak apa-apa, ya semangat terus. Gitu. Ya meskipun kita punya target wajar, tapi kalau ternyata sudah maksimal dan tidak mencapai target itu, ya itu kan balik lagi kepada ya selain dari keputusan Allah, yang penting kita punya effort untuk melangkah ke sana kan gitu. Ya gitu sih ininya. Masya Allah, obrolan yang luar biasa ya kali ini bersama dengan Abi Agus. Mungkin ini obrolan yang kita seharusnya lanjut ya Bi. Ya, siap. Mungkin next time kita akan berbincang-bincang lagi lebih dalam nih terkait bagaimana sih pengalaman Abi untuk melihat karakter anak-anak gitu, memahami karakter anak-anak yang berbeda gitu kan, itu pasti perlu pemahaman khususnya ya Abi. Dan setiap karakter yang berbeda itu treatmentnya pun pasti berbeda. Umi Eliza tuh sebenarnya masih penasaran, tapi kita mungkin akan di next video untuk membahasnya. Terima kasih Abi Agus sudah menyempatkan untuk hadir. Semoga ini obrolan yang bermanfaat bukan hanya untuk kita tapi untuk yang menonton ayah bunda di sana. Semoga semuanya bisa mendapatkan pelajaran berharga dari Abi Agus bahwa madrasah pertama itu adalah rumah ya Abi ya, dengan ayah sebagai kepala sekolah dan ibu sebagai sekolahnya. Jadi memang harus saling berhubungan dengan baik gitu. Tidak bisa berjalan salah satu aja. Nah, jadi ketika ayah bunda menyekolahkan anandanya gitu, itu harus ada terjalin kolaborasi ya antara rumah dan juga sekolahnya agar proses pendidikannya berjalan dengan maksimal. Jadi ketika di sekolah diajarkan, di rumah pun harus diulang agar pelajaran itu maksimal. Kemudian tidak boleh
Tadi apa Abi? Kita tidak boleh berpikir bahwa anak itu akan bisa seperti kita Iya, gitu ya. mereka punya Mereka punya iya ininya lah, nggak mungkin Allah gariskan kita itu sama semua. iya betul. Beda-beda. Betul. Jadi kita tidak bisa memaksakan harapan orang tua ya Abi, khususnya kita tidak bisa memaksakan harapan orang tua ke anak gitu ya. Harapan anak itu lebih penting, benar tidak Abi? Ya penting. Mimpi betul. anak itu lebih penting daripada Ya. mimpi orang tua, benar tidak Ya. Abi? Kalau Umi Eliza katakan seperti itu. Ya bisa Ami, bisa seperti itu juga bisa. Karena sebenarnya kalau dari orang tua yang paling penting itu adalah doa anak. Doa anak ya. Jadi kalau anak itu merasa tidak nyaman di rumahnya, ya terus dia mau kemana lagi? Padahal kan rumah itu adalah muara terakhirnya kan, artinya muara awal dan akhirnya mereka untuk kembali. Makanya ada nama Baiti Jannati, rumahku surgaku. Kalau rumah udah nggak jadi surga lagi, ya gimana kan gitu. Artinya harusnya itulah harapan anak itu akan selalu kembali merasa nyaman di rumah, ya gitu. Jadi ya salah satu caranya adalah ya memberikan pendidikan yang terbaik dan mengarahkan mereka terutama kepada jalan yang benar gitu. Kalau bagi saya sebagai orang tua, saya tidak pusing dengan nanti dia gimana akademisnya ini. Itu mau udah urusan Allah. Iya. Maka kita sebagai orang tua tadi seperti yang saya sampaikan adalah menuntun arah jalannya. Dia tidak tersesat. Ya kalau dia anak perempuan jangan sampai dia berzina gitu. Kalau dia anak laki-laki jangan sampai menzinahi atau melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Melanggar aturan. Ya, dan yang paling penting bagi kita itu nanti orang tua kalau udah nggak ada di dunia adalah ya doa anak yang saleh. Nah maka itu yang harus kita bentuk. Kalau nggak kita andalkannya dari kita sendiri, mau kita andalin siapa? Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Abi Agus untuk pelajaran berharganya di hari ini. Oke, sampai jumpa lagi di obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.